Oke, halo semuanya. Kembali lagi hari ini di channel Mister Trade In. Seperti biasa, kita masuk lagi dalam ISG Daily untuk hari Senin, teman-teman ya, tanggal 13 November 2023. Dengan hari ini, market kita lihat cukup netral, bisa dibilang. Sewaktu opening, sesi pertama sempat menghijau, kemudian perlahan masuk sesi kedua. Di sini terlihat mulai memasuki zona merah, teman-teman ya. Dan sampai penutupan akhirnya ditutup merah ataupun koreksi, melemah 28 poin, minus 0,42% kurang lebih di level 6.809. Dan secara jumlah emiten hari ini yang melemah cukup banyak ya, 423 emiten, sedangkan yang hijau 208 emiten. Jadi hari ini bisa dibilang marketnya cukup merah sebenarnya ya. Kalau kalian yang mantau market, hari ini bisa dibilang banyak yang mengalami koreksi. Karena secara sektoral, kalau kita perhatikan, di sini yang merah kita lihat sektor properti ya. Hari ini sektor properti kembali merah. Kemudian sektor finance ataupun perbankan nih, perbankan juga saya lihat cukup merah. Bahkan seperti Bank BCA dan juga Bank Mandiri ya, ataupun Bank BRI, saya lupa nih, itu terkoreksi cukup lumayan, jadi didukung dengan pelemahan dari banking-banking juga hari ini. Kemudian untuk rupiah, so far rupiah kita masih kurang lebih di 15.690-an. Oke. Dan untuk teknikal di sini kita lihat secara weekly ya. Secara weekly untuk candle minggu ini tergolong cukup netral kalau saya bilang, dengan candle doji teman-teman di sini, dengan low-nya sampai ke 6760, high-nya sampai ke 6880-an. Jadi bisa dibilang cukup netral untuk minggu ini. Dan untuk potensi dari minggu depan, kalau menurut saya masih akan bermain sideways ya. Sementara kalau misalkan market kita nggak mampu untuk menembus 6.900, maka masih akan bermain sideways, cenderung lebih ke arah koreksi. Dan secara weekly, secara daily, maksudnya secara harian, di sini masih sama ya seperti kemarin. Saya sih belum melihat tanda-tanda nih untuk market kita bisa menguat lagi, ditambah dengan masih tertahan di resistnya. Jadi kita masih perlu pantau ya. So far masih resist yang cukup penting di 6.880 sampai dengan 6.900. Jadi selama ISG kita masih belum berhasil menembus area tersebut, maka kecenderungan masih akan bermain sideways. Bahkan bisa juga mengalami kembali koreksi kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan ataupun selama beberapa candle ke depan belum mampu untuk menembus ke atas 6.900 ya. Terus untuk supportnya yang terdekat di 6760 di sini sebagai support pendeknya. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa menguji kembali ke 6.600-an. Oke? Jadi untuk market itu aja ya secara singkat, karena memang pergerakannya nggak terlalu signifikan. Dan untuk hari ini kita lanjut membahas sebuah emiten yang dimana nih kemarin baru kita bahas ya untuk brand. Kemarin kan brand kita bahas itu melesat hampir 19% ya ataupun 18%-an. Ternyata hari ini hari Jumat waktu sesi pertama langsung digembok. Jadi saham dari Prayogo Pangestu ini untuk brand dan juga cuan, ini keduanya disuspend teman-teman oleh bursa ya, dikarenakan ada lonjakan harga yang cukup signifikan. Namun di antara itu ada juga BRPT ya. BRPT ini juga merupakan induk usahanya yang justru malah terbang teman hari ini. Nah, kita akan coba bahas ya untuk ketiga emiten tersebut. Dan brand kemarin ini juga saya bahas untuk brand. Ini ternyata hari ini suspend langsung, jadi nggak ada transaksi hari ini ya.
karena mungkin bursa masih menunggu nih untuk bagaimana keterbukaan informasi yang akan disampaikan oleh pihak dari emiten tersebut. Jadi untuk brand, so far di sini setelah kemarin meningkat signifikan, nanti kalau misalkan suspendnya dibuka nih, mungkin bisa kembali sedikit turun dulu ya. Mungkin bisa menimbulkan kepanikan di pasar dan akan terjadi koreksi. Namun overall untuk brand saya rasa masih cukup bullish ya. Masih bisa dipantau seperti yang kemarin saya mention di support psikologis di harga 5.000. Oke, kemudian yang kedua dengan emiten cuan. Nah, ini cuan juga luar biasa ya. Setelah dari IPO, dulu IPO-nya cuma di harga 100-an, teman-teman. Di harga 100-an. Dan semenjak IPO kita lihat progresnya langsung meningkat dan nggak ada koreksinya, teman. Dan sekarang harganya udah di 7.000 ya, jadi luar biasa kenaikannya. Udah mencapai 2.700% untuk cuan nih. Jadi sama ya dengan kodenya itu cuan, jadi yang pegang ini bisa cuan, teman. Nah, untuk cuan ini juga posisinya juga disuspend setelah kemarin meningkat 7%-an. Dan untuk cuan ini kalau saya lihat secara pendek juga masih sangat on trend bullish ya. Secara trend juga masih bullish banget di sini. Namun harus waspada, teman-teman. Dengan emiten seperti ini yang udah meningkat signifikan, kita nggak tahu ya nanti akan kepentok di harga berapa. Jadi jangan sampai kalian yang menjadi korban yang beli di pucuk, teman. Jadi saran saya sih untuk cuan ini, ya untuk pendek, untuk spekulasi silahkan dicoba, tapi untuk kalau misalkan mau simpen, saya sih nggak prefer ya. Karena kenaikan seperti ini udah sangat amat tinggi. Oke, jadi saya sih nggak saranin dan bisa di skip aja, teman. Oke, dan yang terakhir untuk BRPT. Nah, ini BRPT hari ini ada penguatan signifikan yang didukung juga dengan volume. Di sini volumenya cukup signifikan ya kalau saya lihat hari ini. Bahkan volume ini kalau saya perhatikan, ini volume tertingginya. Ya, volume cukup tinggi ya. Dulu sempat tinggi juga di tahun 2019. Dan sekarang kembali ada volume yang cukup tinggi di hari ini, di tanggal 10 November. Nah, ini untuk BRPT, mungkin kita coba lihat progres dulu ya, secara progres. Ini sempat saya mention dulu untuk BRPT. Dulu sempat di sini meningkat signifikan. Kemudian saya sempat mention di sini ada resisten ya di 1.500-an. Kalau misalnya pentok, dia bakal koreksi dulu. Dan di sini terlihat terreject dan langsung mengalami koreksi yang cukup lumayan masif, teman-teman, untuk BRPT ya. Namun so far di sini akhirnya tertahan di support kurang lebih di harga 950. Yang mana di sini mungkin kalau kita lihat ya, secara Fibonacci nggak dapet. Ya, secara Fibonacci nggak terlalu kelihatan, jadi ini lebih ke arah support klasik ya untuk BRPT di sini. So far BRPT terakhir bertahan di 950. Ini bisa dijadikan sebagai support ya untuk BRPT nih di harga 950 sampai dengan 1000 so far. Dan di sini untuk progresnya BRPT so far belum berhasil breakout sepenuhnya sih kalau saya bilang di sini. Untuk resist pendeknya di kurang lebih 1170-an sampai 1200 ya. So far hari ini closingannya belum di atas tersebut. Jadi masih 50-50 nih kalau saya bilang untuk BRPT ya. Kalau misalkan nggak mampu untuk break ke atas 1200, maka jadi bisa terreject dan ngayun ke bawah dulu, teman.
Jadi untuk kalian yang mau coba spekulasi, kalau saran saya mending tunggu aja di nanti koneksi ya. Misalkan dikasih di dekat-dekat 1000 dengan batasnya mungkin bisa di harga 950 ya sebagai support terakhir ya untuk BRPT ini. Oke. Jadi silahkan dipantau untuk ketiga emiten tadi yang saya sebutkan ya, untuk ketiga emiten dari Bapak Prayogo Pangestu sebagai grup Barito, yang dimana kita lihat yang ketiganya ini menguat cukup sangat amat signifikan, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini ya, di dalam pembahasan kita di IHSG Daily untuk hari Senin, tanggal 13 November 2023. Dan terima kasih untuk hari ini kesempatannya. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya, untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Happy weekend, dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade clean.